Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali karamallahu wajhaha memberikan nasihat kepada kita. Salah satunya tertulis atau termaktub di dalam kitab Nashaihul Ibad halaman 14. Beliau mengatakan, "Waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu." Yang artinya, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan tertahan olehnya. Yang mengatakan adalah beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Sayyidina Ali merupakan sahabat Nabi yang sangat-sangat mencintai ilmu, sangat-sangat menghormati gurunya, sehingga beliau melanjutkan, "Ana abdu man 'allamani harfan fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani." Saya adalah hamba dari guru saya yang mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf. Terserah guruku. Saya dijadikan budak atau dimerdekakan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu sangat-sangat mencintai dan menghormati ilmu dan sangat-sangat menghormati gurunya. Di dalam surat Fatir Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Guru adalah orang yang takut kepada Allah. Guru adalah orang yang menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah ulama. Oleh karena itu, Sayyidina Ali sangat menghormati ilmu dan gurunya. Kita diharuskan untuk menghormati guru. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada bab tauqirul ulama. Di situ diberikan beberapa contoh tentang menghormati ulama. Salah satunya adalah la yamshi amamahu wa la yajlisu makanahu. Jangan lewat di depan guru. Jangan menempati duduknya guru. Jangan berbicara di depan guru kecuali mendapatkan izin. Walhasil annahu yatlubu ridhahu wa yajtanibu sakhatahu. Seorang murid hendaklah hanya mencari ridho seorang guru. Seorang murid berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan guru. Kalau di dalam bahasa Jawa, ojo sampai gawe gelone guru. Wa yamtasilu amaruhu fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Selanjutnya, seorang murid hendaklah menjalankan semua perintah-perintah guru selama perintah itu tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat itu kalau perintah itu mengandung maksiat kepada Allah, hendaklah seorang murid itu menolak perintah seorang gurunya. Karena fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan pada siapapun, baik itu pada guru atau siapapun, tidak ada ketaatan di dalam menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi
permasalahan gimana kalau yang menjalankan atau melakukan maksiat ini adalah guru. Ya. Kalau yang menjalankan maksiat ini adalah guru, maka kita dianjurkan untuk mengingatkan dan menutup rapat. Tapi kalau kemaksiatan ini, seorang guru ini maksiat kepada orang lain, zalim kepada orang lain, menyakiti kepada orang lain, berhubungan dengan orang lain, maka kita harus mengingatkan. Walaupun benar ada dawuhnya Nabi Muhammad SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, saudara muslimnya, Allah akan menutupinya kelak di dunia dan di akhirat. Akan tetapi di dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, wala taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Janganlah engkau menutupi atau menyembunyikan kesaksian. Kalau kamu menutupi kesaksian, maka kamu termasuk hatimu kotor. Wallahu bima ta'maluna alim. Jadi kalau kemaksiatan yang dilakukan oleh guru ini bersifat pribadi, dia dan Tuhannya, kita cukup mengingatkan. Tapi kalau kemaksiatan guru ini bersifat kepada orang lain, berhubungan dengan orang lain, melakukan kedzaliman atau menyakiti orang lain, kita boleh mengingatkan dan boleh membuka aibnya. Yang jadi pertanyaan, kapan kita boleh membuka aib seseorang? Di dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, ada beberapa contoh atau beberapa peristiwa kita diperbolehkan untuk membuka aib seseorang. Yang pertama adalah at-tadzullum, melaporkan tindak kedzaliman, melaporkan peristiwa kedzaliman atau peristiwa yang menyakiti pada seseorang. Jadi kita boleh mengungkapkan atau mengucapkan nama seseorang tersebut. Si fulan telah mendolimi saya, si fulan telah menyakiti si A, si fulan telah menyakiti si B ataupun si C. Itu diperbolehkan. Kepada siapa kita mengadu? Kepada ilas sultan, pada pemimpin kita. Wal qadhi, atau orang-orang pihak berwenang, pihak berwajib. Kita boleh melaporkan kepada mereka. Kalau kita tidak mampu melaporkan kepada sultan ataupun qadhi, kita boleh melaporkan wa ghairihima mimman lahu wilayatu au qudratun ala insafihi min dzalimihi, melaporkan kepada orang-orang yang dirasa mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Kalau entah tokoh masyarakat, entah sesepuh desa atau wilayah tersebut, boleh kita melaporkan. Selanjutnya ada takhdirul muslimin. Kita boleh melaporkan atau membuka aib seseorang untuk mengingatkan kepada orang muslimin agar tidak mendekati atau menjauhi orang tersebut. Di sini ada beberapa contoh tentang takhdirul muslimin. Di antaranya wa min hajarhul majruhin minar rawati wasyuhud, tentang keilmuan. Ini tadi Sayyidina Ali sangat-sangat menghormati ilmu dan gurunya. Oleh karena itu ini termasuk takhdirul muslimin atau mengingatkan orang-orang muslimin tentang keilmuan. Kita boleh melaporkan seseorang atau melaporkan suatu lembaga untuk mengingatkan pada orang muslimin ketika ada masyarakat yang mau memondokkan anaknya umpamanya. Kita boleh mengingatkan jangan mondok di situ karena gurunya telah zalim, karena gurunya telah menyakiti, karena
yayasan atau pondok pesantrennya seperti ini dan seperti itu boleh. Karena tahdzirul muslimin, untuk mengingatkan orang muslim. Dan karena untuk membersihkan atau kemurnian ilmu tersebut. Ya. Itu diperbolehkan. Akan tapi di dalam mengingatkan seseorang atau membuka aib seseorang, Imam Nawawi menekankan, benar-benar menekankan kepada kita, waqad yahmilul mutakallima bidzalikal hasad wa yulabbisu syaitanu fihi dzalik wa yulabbisu syaitanu alaihi dzalik. Imam Nawawi mengingatkan agar kita betul-betul murni untuk mengingatkan orang-orang muslim. Jangan sampai karena iri ataupun dengki. Karena di dalam hal itu setan benar-benar berperan. Kita mengingatkan seseorang karena iri, mungkin kalah santri, mungkin kalah job-joban, mungkin kalah dan lain sebagainya. Ya. Itu benar-benar murni untuk memberantas kedzaliman dan untuk menghormati ilmu dan menghormati kata al-ulama. Oleh karena itu, tadi diingatkan, lebih baik sebagai seorang murid kepada wali murid, biasanya kan tidak berani untuk mengingatkan seorang guru atau seorang ustadz. Lebih baik diserahkan kepada sultan atau qadhi atau orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Seperti halnya yang terjadi beberapa bulan ini. Seorang murid atau wali murid terkadang kan tidak berani mengingatkan guru atau ustadz ketika ustadz itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan kedzaliman, melakukan tindak yang di luar batas syariat-syariat Allah. Biasanya tidak berani mengingatkan, oleh karena itu kita boleh mengingatkan dengan cara melaporkan kepada sultan, qadhi, atau orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Ada satu organisasi yang benar-benar berani mengingatkan suatu lembaga, suatu pesantren, mengingatkan guru yang melakukan kedzaliman atau menyakiti atau melakukan hal-hal di luar batas syariat. Yang di sini juga diterangkan oleh Imam Nawawi, lebih baik melakukan strategi dalam mengingatkan, melakukan strategi dengan cara tidak menyebutkan orangnya, atau kalau dalam era modern ini tidak menyebarkan di medsos. Tapi kalau wa ma'adzalika fata'yinu ya jaizun, kalau seandainya perlu disebarkan ya enggak masalah. Ya, enggak masalah ya. Oleh karena itu, pertama, sangat-sangat penting Sayyidina Ali menasihati kita, sangat-sangat penting dan harus kita hargai ilmu, guru, dan kita harus dari situ kita harus berhati-hati ketika mau memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kita harus lebih teliti. Ada beberapa pondok pesantren yang kita milih pondok pesantren yang muktabar. Kalau di Jawa Timur ada Al-Falah Ploso Mojo Kediri, ada Lirboyo, di Jombang ada pesantren Tebu Ireng, Tambak Beras Jombang, ada Sidogiri, ada Al-Azhar, di Sidowayah, ya. Ada beberapa pondok-pondok pesantren yang muktabar. Kita lebih berhati-hati. Kita lihat gurunya, kita lihat pondok pesantrennya, kita lihat track recordnya. Ala kulli hal, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.